Hmm. Aduh. Harpa ajaib kebanggaan Will. Nama orang. Enggak sayang. Dahulu kala, para pria memiliki satu tugas penting. Mereka harus menyamar untuk menguji kebaikan manusia. Jika manusia itu bersikap baik pada kami, mereka akan mendapatkan hadiah sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan, jika bersikap tidak baik, mereka akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Sementara itu, di sebuah kota kecil tinggallah seorang pemuda bernama Will. Ia ingin menjadi pemain harpa. Sebelum sang kakek meninggal, ia pernah memberikan harpa untuk Will. Itulah mengapa Will terdorong untuk menjadi pemain harpa yang hebat nantinya. Simpanlah harpa ini. Anggap saja ini adalah hadiah ulang tahunmu. Oh, terima kasih, Kek. Will berjanji akan menjaga harpa ini sebaik mungkin. Will belajar bermain harpa peninggalan kakeknya setiap hari. Ia memetik setiap senar harpa itu sambil mengingat momen-momen indah sang kakek bermain harpa di hadapannya. Aku akan terus berlatih agar aku bisa memainkan harpa dengan indah seperti yang kakek lakukan, kata Will. 2 tahun kemudian, Will semakin mahir memainkan harpa. Kedua orang tua lantas mendorong Will untuk melakukan pertunjukan kecil-kecilan. Jika hanya bermain harpa di dalam kamar, itu tidak akan membuatmu menjadi terkenal, Will, kata sang ibu. Iya, ayah rasa kamu perlu mencoba bermain harpa di luar agar orang-orang yang melintas bisa menyaksikanmu, timpal ayah. Ucapan ayah dan ibu membuat Will berpikir. Ia bahkan tidak bisa tidur karena terus memikirkan hal tersebut. Sepertinya ucapan ayah dan ibu benar. Aku tidak akan bisa menjadi pemain harpa terkenal jika hanya memainkan di dalam kamar. Baiklah, mulai besok aku akan bermain harpa di depan orang-orang, gumam Will. Keesokan paginya, Will sudah bersiap di depan rumah. Kebetulan rumah Will berada di daerah yang cukup ramai, sehingga tak sedikit orang yang berlalu lalang di sana. Aku pasti bisa. Aku tidak boleh gugup. Will menghela napas panjang, kemudian ia mulai memetik setiap senar harpanya. Sayangnya, pertunjukan Will tidak membuat orang-orang tertarik. Mereka hanya memandang Will sejenak, kemudian melangkahkan kaki tanpa memperdulikan Will. Mengapa sejak tadi tidak ada orang yang tertarik melihat dengan pertunjukanku? Apakah lagu yang kubawakan jelek? Atau mereka terlalu sibuk sehingga tidak sempat memperhatikanku sedetik pun? Gumam Will. Will tidak menyerah begitu saja. Ia tetap memainkan harpanya dengan penuh percaya diri. Namun, belum ada satu orang pun menggubrisnya. Bahkan hingga sampai hampir gelap. Sepertinya cukup untuk hari ini. Aku akan mencobanya besok, pikir Will. Will masuk ke dalam rumah, kemudian ia beristirahat. Hari berikutnya, Will melakukan pertunjukan lebih awal. Ia mencoba memainkan lagu-lagu yang lebih terkenal. Namun, usaha Will justru mendatangkan hal yang tidak mengenakan. Saat itu ada seorang pemuda yang melintas dan berkata pada Will, permainan harpamu masih sangat kurang merdu. Padahal lagu yang kau bawakan sangat bagus. Sepertinya kau perlu berlatih lagi. Will sangat kesal saat mendengar ucapan pemuda itu. Berani sekali pemuda itu berkata kalau permainan harpaku kurang merdu. Jelas-jelas aku sudah berlatih setiap hari. Will pun tetap melanjutkan permainan harpanya. Ia tidak memperdulikan ucapan si pemuda. Tak lama kemudian, ada pemuda lain yang menghampiri Will. Penampilannya lusuh. Ia berjalan santai sambil membawa satu tas besar di punggungnya. Gontai. Hei, lemah. Maaf jika mengganggumu. Aku adalah seorang pengembara. Tempat tujuanku masih jauh. Tapi bekalku sudah habis. Bolehkah aku minta sedikit makanan dan minuman? Ayah si pengembara, pasti perini nih saya. Will memandangi pengembara itu dengan sungguh-sungguh. Jika hanya minta makanan dan minuman, itu tidak akan merugikanku.
Jadi lebih baik aku menolongnya, gumamnya. Will pun mengiyakan permintaan pengembara itu. Ia bergegas sambil mengambil persediaan makanan dan 3 botol air minum yang ada di meja makan. Ini, bawalah. Semoga cukup, kata Will. Pengembara itu gembira bukan main. Ia lantas menawarkan satu hal pada Will. Terima kasih karena kau sudah berbaik hati padaku. Maka kau akan menerima hadiah dari peri penjagaku. Sebutkan satu hal yang kau inginkan, kata si pengembara. Will awalnya bingung, bukan main. Peri penjaga? Orang seperti ini punya peri penjaga? Hebat sekali, gumamnya. Namun, setelah Will berpikir, tawaran dari pengembara itu membuatnya tertarik. Baiklah, berikan aku harpa ajaib agar orang-orang terus menari saat mendengarkan permainan harpa. Sling! Keajaiban seketika terjadi. Sebuah harpa tiba-tiba muncul di hadapan Will, dan saat itu juga si pengembara lenyap begitu saja. Astaga, siapa sebenarnya orang itu? Mengapa bisa menghilang? Will pun mencoba memainkan harpa itu. Benar saja, beberapa orang langsung berdatangan ke arah Will. Mereka menari dan bergembira bersama-sama. Wah, baru kali ini aku menyaksikan pertunjukan berkualitas walau hanya di depan rumah. Iya, bahkan kita tak perlu membeli tiket yang mahal. Semakin siang, pertunjukan Will semakin ramai. Semua orang yang melintas saling berkumpul di depan rumah Will untuk berdansa dan berdendang. Hal ini membuat Will semakin bersemangat memainkan harpanya. Apa yang kunantikan akhirnya datang juga. Untung saja aku bersedia menolong pengembara itu, gumam Will. Will terus memainkan harpanya. Ia beristirahat setiap 10 hingga 30 menit. Esok harinya, si pemuda yang pernah membuat Will kesal datang ketika Will sedang bermain harpa. Namun kali ini ia terlihat sangat menikmati alunan musik dari harpa Will. Merdu sekali, aku jadi ingin menari, kata si pemuda. Ah, pemuda menyebalkan itu datang. Aku harus berbuat sesuatu padanya, pikir Will. Pemuda itu menari seorang diri karena belum ada orang yang melintas. Will kemudian memainkan harpanya. Ia tidak beristirahat sedetik pun. Bahkan semakin lama Will semakin cepat memainkan harpa itu. Hahaha, rasakan. Aku akan membuatmu terus menari hingga kelelahan, pikir Will. Pemuda itu menari dan terus menari. Dia tak berhenti menggerakkan tubuhnya hingga siang menjelang. Lama-kelamaan, si pemuda merasa kelelahan. Namun ada hal yang aneh pada dirinya. Ia tidak bisa berhenti menari. Tolong, aku tidak bisa berhenti menari. Berhentilah bermain harpa itu. Aku ingin beristirahat, teriak si pemuda. Melihat pemuda itu kewalahan, Will semakin berbuat jahil. Ia mempercepat permainan harpanya sambil tertawa terbahak-bahak. Dari seberang jalan, si pengembara yang memberikan harpa itu ternyata menyaksikan perbuatan Will. Ternyata permain harpa itu bukan orang yang benar-benar baik. Ia memanfaatkan keajaiban yang kuberikan untuk berbuat jahat pada sesamanya, gumam si pengembara. Iya, pengembara itu sebenarnya adalah peri yang bertugas menguji kebaikan manusia. Oh, benar kan peri? Brak! Si pemuda seketika tak sadarkan diri akibat kelelahan. Peri yang berwujud pengembara itu lantas menghampiri Will. Ia cepat-cepat merapalkan mantra untuk membuat si pemuda dan mengambil harpa ajaib yang telah diberikan pada Will. Loh, kemana harpa ajaibku? Tanya Will. Harpa ajaib itu harus kuambil kembali karena kau tak menggunakan dengan baik, jawab si pengembara. Oh lala, Will seakan tidak percaya pada apa yang ia alami. Ia berusaha mencari harpa di sekelilingnya. Namun, memang benar, harpa itu kini sudah hilang. Will pun menyesal bukan main. Seharusnya ia bisa memanfaatkan keajaiban harpa itu untuk membantunya menjadi pemain harpa terkenal, bukan malah menyalahgunakannya. Tamat. Harpa ajaib kebanggaan Will. Mana ya, Pak?